KPK didesak usut kasus dugaan korupsi anak presiden, tagar tangkap dua anak Jokowi jadi trending topik. Nama anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menjadi perbincangan publik. Tagar tangkap dua anak Jokowi pun menjadi trending. Pasalnya netizen mendesak dan menagih janji KPK untuk segera memeriksa Gibran dan Kaisang atas dugaan tindak pidana korupsi. Terkait dengan pengaduan itu, Kang Ubed sempat dimintai keterangan lebih lanjut oleh KPK setelah mengadu itu? Belum ya? Jadi kalau informasi yang saya terima sekarang KPK sedang proses verifikasi ya. Iya. Tentu saya melihat apakah data yang kami sampaikan ke KPK itu valid atau tidak. Iya. Saya kira itu prosedur yang wajar ya, iya kan? Ada. Jadi, saya kira itu jalan terbaik. Iya. Dan saya memilih jalan itu karena inilah jalan hukum. Iya. Bukan jalan di luar hukum. Iya. Nah, ini laporan yang sudah kita terima dari saudara pelapor atas nama Ubedillah. Laporan itu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang adalah pemberitahuan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya tentang telah, sedang, atau akan terjadi suatu peristiwa pidana. Nah, tentu KPK berkepentingan untuk meminta keterangan kepada pelapor itu sendiri. Bukti-bukti permulaan apa yang dimiliki tentu kita akan uji. Nanti kita akan berikan kesimpulan. Tentu ini adalah proses dan kami pastikan KPK akan menyampaikan kepada publik pada saatnya. Yang namanya pejabat publik, kalau dia diadukan oleh masyarakat, maka penegak hukum yang harus mengklirkan, jangan mengkriminalisasi masyarakat yang mengadukan. Karena masyarakat itu berperan serta dalam menjaga good governance dan clean government. Sementara publik terus-menerus melihat akumulasi dari perusahaan-perusahaan anak-anak presiden ini begitu cepat. Dan itu pasti menimbulkan kecurigaan tuh. Jadi bukan hal yang tiba-tiba Ubed melaporkan. Ubed juga memantau perkembangan pertumbuhan kapital dari perusahaan anak-anak presiden. Nah, itu menimbulkan kuriositas akademis justru. Karena itu kemudian Ubed melakukan riset. Kekuasaan itu punya peluang besar untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini kekuasaan. Nah, bagi orang yang tidak punya kuasa, sulit sekali untuk melakukan korupsi. Maka korupsi itu memang dilakukan oleh penguasa, orang yang berkuasa melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak akan terjadi kegaduhan sepanjang KPK bekerja sebaik-baiknya. Karena itu konsekuensi dari menjadi pejabat publik, menjadi anak-anak pejabat atau pejabat itu sendiri. Kalau tidak mau dikritik, tidak mau dilaporkan, ya jangan jadi pejabat. Jadi satu kompleks variabel yang akhirnya memunculkan keingintahuan apa sebetulnya di balik itu. Nah, karena nggak ada jawaban, maka orang ambil hipotesis bahwa ini adalah money laundering atau korupsi atau penyalahgunaan jabatan atau melanggar undang-undang TAP MPR soal KKN. Jadi semua berita biasa aja. Nah, apa yang dilaporkan oleh Ubedillah Badrun ke KPK tentu punya dasar yang kuat. Sehingga Pak dosen UNC ini berani lapor ke KPK. Padahal yang dilaporkan itu adalah anak presiden. Dan ini jelas tidak main-main. Ini luar biasa teman-teman apa yang dilakukan oleh Pak Ubedillah Badrun. Berani melawan arus besar. Nah, karena kebiasaan istana itu intervensi, akibatnya masyarakat sipil dan para pengamat independen kemudian berpihak pada Ubed. Jadi berpihaknya karena menginginkan transparansi itu. Karena itulah kemudian ya kita harus lihat ini sebagai sebuah konsekuensi dari jabatan publik. Ya, jangan baper juga. Beberapa pengamat politik dan ekonomi juga menganggap bahwa memang ada ketidakjelasan di dalam proses akumulasi kapital itu. Ya, jadi hal yang sebetulnya standar sebetulnya standar sprindik yang biasa
Kalau indikasinya nggak ditemukan, ya pasti nggak akan diproses. Tapi justru karena komentar-komentar kalangan istana ini membuat soal ini jadi kausus celebre, jadi kasus yang kemudian diselebrasikan. KPK didesak usut kasus dugaan korupsi anak presiden, tagar tangkap 2 anak Jokowi jadi trending topik. Nama anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menjadi perbincangan publik. Tagar tangkap 2 anak Jokowi pun menjadi trending. Pasalnya netizen mendesak dan menagih janji KPK untuk segera memeriksa Gibran dan Kaisang atas dugaan tindak pidana korupsi. Beberapa saat yang lalu, kedua anak Jokowi itu memang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun atas dugaan tindak korupsi. KPK sudah menerima laporan dugaan korupsi yang melibatkan 2 anak Presiden Jokowi yakni Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka serta anak petinggi grup Sinarmas. Sesuai dengan keterangan, selanjutnya KPK akan melakukan langkah verifikasi dan telah untuk memastikan apakah itu menjadi kewenangan lembaga anti rasuah atau bukan. Lalu ada dugaan peristiwa pidana korupsinya atau tidak. Dalam perkara korupsi, KPK itu dibatasi oleh Undang-Undang KPK, baik itu Undang-Undang KPK yang lama ataupun yang baru. Itu tetap sama, kata Ali dalam konferensi pers pada Senin. Naiknya tagar tersebut bukan tanpa sebab dari pantauan harian haluan.com pada media sosial Twitter. Masyarakat sudah tidak sabar menunggu hasil dari KPK menyangkut kasus korupsi yang menyeret kedua nama anak dari Presiden Jokowi. Hingga Rabu, saat berita itu diturunkan, tagar tangkap 2 anak Presiden Jokowi telah digunakan sebanyak 8.450 kali cuitan dan memuncaki trending topik di Twitter. Berikut beberapa cuitan yang ditulis oleh netizen menggunakan tagar tangkap 2 anak Jokowi. Terus kawal kasus 2 terduga korupsi Gibran Kaisang dan anak Presiden Jokowi di KPK, jangan sampai kasusnya ikut menghilang seperti minyak goreng. Ragu KPK, tagar tangkap 2 anak Jokowi dipanggil aja nggak? Ujar @ilengmas. Radikal-radikul itu hanya pengalihan isu korupsi. Tagar tangkap 2 anak Jokowi, tagar tangkap 2 anak Jokowi, tanya @September. Setelah ada pelaporan 2 anak Pak D, dari situ kita lihat sendiri berbagai berita buat mengalihkan isu dari mulai IKN, Menak, mengumpamakan suara azan dengan gonggongan anjing dan lain-lainnya. Tetap fokus untuk kasus 2 anak Pak D. Tagar tangkap 2 anak Jokowi, tagar tangkap 2 anak Jokowi. Ungkap @bob_etek. Gak sabar dengar kabar terbaru dugaan korupsi anak presiden, KPK jawab begini. PLT juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Ali Fikri mengabarkan pihaknya masih memproses laporan dugaan korupsi 2 putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Bahkan ia membeberkan jika laporan tersebut masih di pengaduan masyarakat, jadi belum masuk ke penindakan sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Deputi. Artinya, masih dalam proses di pengaduan masyarakat atau Dumas atau sekarang kita sebut dengan PLPM tadi itu, ujar Ali kepada wartawan pada Rabu. Lebih lanjut, ia mengatakan jika pelaporan dari masyarakat membutuhkan waktu untuk ditindaklanjuti oleh penyidik KPK. Tentu perkembangan mengenai ini untuk disampaikan seperti apa karena memang butuh waktu dan proses di sana untuk verifikasi dan telaah, katanya. Termasuk tentu apakah pihak pelapor nanti bisa melengkapi laporannya dan bisa kemudian mendiskusikan lebih lanjut dengan petugas di pengaduan masyarakat. Begitulah sambung dia. Karena itu ia juga meminta kepada masyarakat untuk bersabar terkait pelaporan Gibran dan Kaisang tersebut. Saya berharap masyarakat untuk bersabar ya, begitulah pungkasnya. Diketahui sebelumnya dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun melaporkan Gibran dan Kaisang Pangarep ke KPK terkait dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN.